Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya semuanya. Semoga berkah selalu di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini. Kita sudah pertemuan ketiga ya, pertemuan terakhir di Momentum Impulse ini. Di mana Momentum Impulse ini nanti kita akan ulangan harian. Ulangan hariannya nanti Ibu akan umumkan. Yang pertama di sini nomor satu di pertemuan ketiga ini kan mengenai penerapan hukum kekekalan momentum linear dan gerak benda dengan massa berubah ya. Jadi di sini kebanyakan rata-rata soalnya itu mengenai hukum kekekalan momentum linear yang diterapkan ke jenis-jenis tumbukan ya, ke jenis-jenis tumbukan. Kan kita sudah belajar ya, nanti kan kita belajar dulu jenis-jenis tumbukan ada berapa, nanti dijelaskan oleh ibunya ya di kelasnya. Yang pertama, nomor 1 di sini, dua buah benda yang bermassa sama M1, M2, 2 kg nih ya, diketahui dulu di sini biasa. Bergerak saling mendekati nih ya. Ibu lupa menggambarnya jadi menggambar di sini. Dua benda yang saling mendekati, tetapi beda arah ya. Benda satu bergerak ke arah timur, benda dengan kelajuan 10 meter per sekon, dan benda bergerak ke arah selatan dengan kelajuan 20 meter per sekon. Jika kedua benda bertumbukan lenting sempurna, maka kecepatan masing-masing benda setelah bertumbukan berapa ya. Jadi di sini ini kecepatannya lenting sempurna. Berarti kalau lenting sempurna dia berlaku apa? Berlaku hukum kekekalan momentum linear dan juga berlaku energi kinetik. Ya, betul. Di sini. Nah, V1-nya 10 meter per sekon. Karena dia berlawanan arah, udah kita yang V2-nya aja minus nih, minus 20 meter per sekon. Dia lenting sempurna kan? Kalau lenting sempurna, koefisien restitusinya sudah diketahui. E-nya sama dengan 1. Sehingga yang ditanyakannya itu adalah V1 dan V2 setelah tumbukan. Makanya menggunakan aksen-aksen ya. Kalau menggunakan aksen-aksen itu berarti dia tumbukannya, tumbukan, itu sudah tumbukan. Karena berlaku hukum kekekalan momentum linearnya, karena emang semua jenis tumbukan itu berlaku kan ya, berlaku hukum kekekalan momentum linear. Tapi hukum kekekalan energi kinetik hanya berlaku di lenting sempurna saja. Nah, di sini kita bisa lihat, kita M1, jadi nih ya, P sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan ya, aksen-aksen sudah tumbukan. Karena M-nya sama, M1, M2-nya sama, 2 kg, kita bisa habis bagi aja kan, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Jadi kan bisa kita habis bagi kan semuanya. Maka sisanya hanya kecepatannya saja. Tinggal substitusikan aja kecepatan-kecepatannya nih. V1, V2, V1 aksen, V2 aksen. Berarti V1-nya 10, V2-nya minus 20, V1 aksen sama V2 aksennya kita cari, maka kita dapatkan persamaan V1 aksen dan V2 aksennya minus 10 ya. Kita simpan dulu nih, ini adalah persamaan ke-1. Kita tahu kan rumus koefisien restitusi ini itu E sama dengan minus V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 dikurangi V2 ya. Jadi sesudah tumbukan dan sebelum tumbukan dibaginya. Ada minus ini. Karena E-nya 1, dia lenting sempurna, maka kita substitusikan aja yang nilai-nilai yang sudah diketahui. Jika kita lihat di sini, ya, sudah mendapatkan V1 aksen, minus V1 aksen, ditambah V2 aksen sama dengan minus 30. Kita baru mendapatkan persamaan kedua. Kita bisa eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua karena memiliki satuan yang sama nih. V1 aksen dia punya V1 aksen, V2 aksen punya V2 aksen. Di sininya matematikanya saja nih ya, teman-teman. Jadi eliminasi dan substitusinya. Kita eliminasi nih kedua persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga kita dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita mendapatkan V2 aksen. Di mana V2 aksen ini minus 20 meter per sekon. Bisa dilihat ya caranya seperti apa. Lalu kita ingin mencari
V satu aksennya, tinggal substitusikan ke salah satu persamaan, mau persamaan 1 atau maupun persamaan 2, karena V dua aksennya sudah ketahui ya. Misalkan di sini ke persamaan 1, ke persamaan 2 juga seharusnya nilainya sama ya, kalau kalian coba. V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan minus 10. Sehingga V1 aksennya sama dengan, ini kan substitusikan pindah ruas, jadi 20 ya, jadi 10 meter per sekon. Jadi sebenarnya lihat ya, ini itu persamaannya itu sama kan dengan kecepatan sebelumnya, sebelum tumbukan. V1 10 meter per sekon, V2 nya itu minus 20. Sama kan? Ya. V2 aksennya minus 20, V1 aksennya 10. Sehingga saat terjadi tumbukan, dia akan kembali lagi ke posisi semulanya dengan kecepatan yang relatif sama ya. Yang relatif sama. Gitu. Nah, itu nomor 1. Nomor 2 nih ya. Nomor 2 ini sebuah benda bermassa 50 kg menumbuk tembok dengan kecepatan 20 meter per sekon. Bila tumbukan ini kehilangan sebagian energi kinetiknya dan memiliki koefisien restitusi E-nya sama dengan 0,4, maka besar kecepatan benda setelah tumbukan. Nah, ini bisa digambarkan oleh kalian. Gambarkan dulu. Benda kan dia menumbuk tembok, berarti kan tembok dia diam ya. Dia tidak ada kecepatan. Maka diketahui MB-nya, massa bendanya 50 kg dengan kecepatan 20 meter per sekon, yang dimana bila tumbukan ini kehilangan sebagian energi kinetiknya, berarti dia tidak berlaku hukum kekalahan energi kinetiknya karena ada energi kinetik yang hilang, istilahnya berubah bentuk ke dalam bentuk, bisa berubahnya ke dalam energi kalor, ya bisa berubah ke energi bentuk lainnya gitu ya, atau energi bunyi. Jadi di sini energi kinetiknya nggak sama ya antara energi awal sama energi akhirnya, sehingga di sini tidak berlaku hukum kekalahan energi kinetik. Jadi jenisnya bukan lenting sempurna, tetapi antara kedua ini nih, tumbukan lenting sebagian ataupun tumbukan tidak lenting ya. Tapi biasanya kalau dia menumbuk tembok, berarti dia tumbukan lenting sebagian ya. Tumbukan lenting sebagian. Nah, kita bisa cari, nah kalau digambarkan kayak gini ya. Kita ingin mencari VB aksennya, itu sama dengan VB-nya itu 20. VB aksennya yang belum diketahui. Kita bisa, nah karena di sini E-nya udah diketahui ya, 0,4. Kalau E-nya udah diketahui 0,4, berarti kan dia tumbukannya lenting sebagian ya di sini. E-nya minus 0,4. Jadi kita bisa nyari di koefisien restitusi E sama dengan minus V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 dikurangi V2. Kita substitusikan aja nilai-nilainya yang sudah diketahui. Ini VT, ya harusnya VT, ya di sini VT. V tembok ya artinya. Karena V temboknya 0, dia tidak ada kecepatan awal maupun kecepatan akhir. Sehingga kita bisa substitusikan aja nilai-nilainya, maka mendapatkan VB aksen sama dengan minus 20 dibagi 0,4 ya. Sehingga mendapatkan minus 200 dibagi 4. Maka VB aksennya minus 50 meter per sekon. Yang ketiga, benda A dan benda B massanya masing-masing 5 kg dan 1 kg. Bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing 2 meter per sekon dan 12 meter per sekon. Setelah tumbukan, kedua benda saling menempel. Kecepatan sesaat setelah kedua benda bertumbukan adalah, jadi dicarinya itu kecepatan setelah kedua benda itu bertumbukan, karena dia bertumbukannya menempel ya. Jadi bareng-bareng pas setelah tumbukannya. Berarti kalau tumbukan seperti ini, salah satu contoh jenis tumbukan tidak lenting ya, tidak lenting. Tumbukan tidak lenting. Maka tetap berlaku hukum kekekalan momentum linearnya. Kita bisa substitusikan aja nilai-nilainya yang sudah diketahui di sini, tetapi tumbukan akhirnya lihat kecepatannya sama, sehingga jadi massanya tinggal ditambahin aja MA ditambah MB. Ininya V1 aksennya bareng-bareng ya. Jadi VA sama VBAB itu sama. Dia bergeraknya bersamaan.
Jadi kalau kita substitusikan, karena nilainya minus nih, minus 0,335. Berarti kalau minus, dia searah dengan yang VB ya. Minus 12, yang VB. Dia ke sana. Ke kiri, berarti ya, ke kiri. Nah, kita yang nomor 4 di sini. Bola tanah liat bermassa 0,1 kg dengan kecepatan 18 meter per second. Jadi kalau misalkan nggak mau ribet sambil ditulis, sambil yang diketahui sama yang mau dicarinya ditulis dulu sambil ditulis gitu ya. Bola tanah liat bermassa 0,1 kg dengan kecepatan 18 meter per second menembus kereta mainan bermassa 0,9 kg yang diam ya. Ada kata-kata diam. Berarti kalau diam di sini 0 ya. Dalam arah horizontal. Bola melekat pada kereta mainan dengan kecepatan kereta setelah tumbukan adalah di sini lihat ya. Jadi diketahuinya langsung dibentuk bondanya. Ini keretanya ya. Anggap aja ini kereta ya. VK-nya sama dengan 0, MK-nya 0,9 kg. Ini kereta mainan. Ini bolanya itu 0,1 kg dengan kecepatan si bolanya itu 18 meter per second. Maka ditanyakannya itu adalah VK aksennya, kereta setelah tumbukannya. Maka di sini berlaku hukum kekekalan momentum linear. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum linear. Apa syarat hukum kekekalan momentum linear itu? Asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja di dalam sistem tersebut gitu ya saat terjadi tumbukan. Dimana di sini MB VB ditambah MK VK sama dengan MB VB aksen ditambah MK VK aksen. Kita substitusikan aja nilai-nilainya ya. Kalau kita sudah substitusikan karena di sini dia keretanya sama bolanya berangkat bersama-sama, maka ini termasuk tumbukan tidak lenting ya. Jadi di sini kita substitusikan nilai-nilainya, maka mendapatkan V aksennya itu kecepatan setelah tumbukan antara kedua benda, itu kereta dan bola yang bergerak bersamaan, bola tanah liatnya ya. Jadi sama dengan 1,8 meter per second. Ini masih banyak ya soal-soalnya. Yang nomor 5, dua buah benda masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 4 meter per second dan 6 meter per second. Jika setelah tumbukan kedua benda menyatu, maka besar energi yang hilang pada saat terjadi tumbukan. Berarti di sini kan tumbukannya dia tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik ya. Dia berlaku karena dia bergeraknya bersamaan bareng-bareng setelah tumbukan itu, maka dia termasuk tumbukan tidak lenting. Kalau kita lihat substitusikan aja ke hukum kekekalan momentum linear untuk mencari jika setelah tumbukan maka besar energinya ya. Berarti kita mencari energinya. Energi yang hilang pada saat terjadi tumbukan, berarti awal sama akhirnya. Berarti kan kita delta EK ya, jadi T akhir sama dikurangi awal. Di sini M1 V1, M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kita substitusikan aja nilai-nilainya, masukin, maka V1 aksennya sama dengan minus 10 per 5, jadi minus 2 meter per second. Ya. Di sini ada EK sebelum tumbukan dan EK sesudah tumbukan. Jadi kita substitusikan aja EK sebelum tumbukan dan EK sesudah tumbukan. Karena kan seharusnya kalau misalkan dia berlaku hukum kekekalan energi kinetik ataupun hukum kekekalan momentum linear, nilai sebelum dan sesudah itu sama ya. Tapi kan di sini lihat ya, EK sebelum tumbukan itu 70 joule. Nah, EK sesudah tumbukan di sini EK aksennya 10 joule. Berarti kan ada energi yang berubah ya. Energi kinetiknya ada yang berubah menjadi energi bentuk lain. Gitu ya. Jadi 10 joule. Berarti ada 60 joule-nya hilang kemana nih? Maka delta EK-nya, EK dikurangi EK aksen. Jadi 70 dikurangi 10. Sama dengan 60 joule ya. Jadi energi yang hilangnya segini nih, 60 joule. Yang nomor 6, di sini ada sebuah bom bermassa 9 kg, pecah menjadi dua bagian yang massanya
masing-masing 3 kilogram dan 6 kilogram. Kecepatan pecahan 3 kilogram itu adalah 16 meter per sekon. Ya, 16 meter per sekon ya udah diketahui si kecepatan yang 3 kilogram. Yang 6 kilogram belum diketahui nih. Kita bisa cari hukum kekekalan momentum linearnya nih, pakai hukum kekekalan momentum linear untuk mengetahui kecepatan setelah tumbukan di 6 kilogram ya. Karena dia pecah menjadi 2 ya. Awalnya kan segini. Yang 9 kilogram dipecah menjadi 2. Jadi kita bisa substitusikan didapatkan ya di sini. Kenapa di sininya 0? Karena di sini tidak ada kata-kata awalan ya. Di sini nggak ada kecepatan awal bendanya kan iya bersatu. Di sini nggak diketahui nih MVV-nya waktu sebelum tumbukannya, sebelum pecah. Jadi kita anggap aja 0 gitu ya. Anggap aja 0 kalau nggak ada keterangan. Jadi 3 minus 16 ditambah 6 dikali V2 aksen. Jadi V2 aksennya itu 48 dibagi 6 itu 8 meter per sekon. Jadi di sini eka pecahan. Sebenarnya di buku e-book interaktif itu ada sedikit perintahnya ada sedikit kekurangan tapi nggak apa-apa. Jadi kita bisa nyari dua-duanya aja eka pecahannya. Berarti eka pecahan di 3 kilogram dan eka pecahan di 6 kilogram. Kita bisa nyari dua-duanya karena kita udah tahu kecepatan masing-masingnya. Kalau kita udah tahu kecepatan masing-masingnya di sini eka 3 setengah MV1 kuadrat ya. Jadi setengah 3 16 kuadrat berarti 384 joule dan eka pecahan M-nya 6 kg, eka 6 berarti setengah kali 6 8-nya dikuadratkan jadi 192 joule. Jadi ini nih eka pecahan yang 3 kg dan eka pecahan yang 6 kg. Seperti itu. Nah, di sini ada soal yang kayak SBM ya, mirip-mirip kayak SBM. Apa sekarang namanya UNPTN kan lupa lah itu ya. Nah, ini pada peristiwa tumbukan tak elastis antara dua kelereng jumlah energi kinetik kedua kelereng itu berubah. Yes, betul, berubah kan energi kinetiknya. Jadi dia ada perubahan energi kinetik gitu, betul. Tapi sebabnya lihat perubahan jumlah energi kinetik kedua kelereng itu bergantung pada perubahan jumlah momentum kedua kelereng. No, itu nggak ada nggak ada kaitannya istilahnya. Tapi dan itu juga salah pertanyaannya, sebabnya itu. Karena energi kinetik itu kedua kelereng itu bergantung pada perubahan jumlah momentumnya. Enggak, tapi energi kinetik itu berpengaruhnya kalau misalkan kenapa dia berkurang karena ada energi yang berubah ya, energi yang berpindah menjadi energi bentuk lain gitu kan. Awalnya kan dia bergerak, terus ada gesekan misalkan atau ada energi panas, energi kalor atau energi bunyi. Itu kan banyak. Itu ya bukan karena pengaruh dari si jumlah momentumnya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap energi kinetik. Nah, yang nomor 8, sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi 2 bagian yang bergerak dalam arah berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian itu adalah M1 sama dengan M2. Jadi 2 berbanding 3 ya, antara massa 1 dan massa 2. Bila energi yang dibebaskan adalah 5 kali 10 pangkat 5 joule, maka perbandingan energi kinetik pecahan granat kedua dan pertama adalah, jadi ini ada granat, V0-nya 0, karena di sini tidak ada keterangan apapun, tapi tiba-tiba dia meledak kan, berarti di sini kecepatannya 0 karena tiba-tiba meledak. Jadi 2:3. Yang dicarinya itu sebenarnya di sini maafin ya, salah. Di sini dicarinya energi kinetik kedua, 2 dan ketiga. Ibu di sini malah nulisnya Eka 1 banding Eka 2. Apa-apa ya, tetap aja sama kok. Asalkan kalian tahu aja, berarti ini Eka 2, Eka 1 gitu ya. Di sini kebalik Eka 1 dibanding Eka 2. Ya apa-apa. Ya, M1 sama dengan 2:3. Jadi di sini sebenarnya kita bisa nyari dulu nih hukum kekekalan momentum linearnya. Ya. Jadi di fisika itu asalkan caranya aja kayak gini udah bisa, udah dapat poin gitu ya. Kalau kesini mah tinggal matematisnya aja. Nah, di sini hukum kekekalan momentum linear, kita cari dulu nih persamaannya. Ya. Cari persamaannya dulu karena di sini nggak ada
diketahui kecepatannya berapa, cuma hanya diketahui energinya, terus masanya aja. Udah, itu aja. Nah, kita bisa nyari. Ya, kita bisa nyari. Dari hukum kekal momentum linier, di mana didapatkan V1 aksen sama dengan minus 3/2 V2 aksen. Gitu. Ya, ini M1, M2-nya tinggal kita alih-alihkan aja kalau pengen tahu nilai M2-nya. Gitu. Atau mau pengen tahu nilai M1-nya bisa dibalik-balik aja di sininya. Gitu ya, teman. Jadi EK 1 sama dengan EK 2. EK 1-nya setengah V1 kuadrat, 1 aksen kuadrat ditambah asli ada aksen juga ya di sini, aksen. Sama dengan setengah M2 V2 aksen kuadrat. Jadi kalau kita substitusikan nilai-nilainya, kita pengen tahu perbandingan EK, sebenarnya pengen EK 2, EK 1 ya. Tinggal dibalik aja nanti ya di sininya. Di sini EK 1, EK 2 dulu. Jadi kita substitusikan aja nilai-nilainya, maka mendapatkan hasilnya EK 1 banding EK 2 itu 3/2, karena ditanyanya EK 2 banding EK 1 berarti 2/3 ya. Oke. Nomor 10, di sini ada 2 buah partikel bergerak berlawanan seperti gambar. Kedua partikel bertumbukan, kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Searah partikel A, kecepatan partikel B sebelum bertumbukan sebesar 5 meter meter per sekon. A-nya 10 gram dan B-nya itu ditanyakan nih. Malah ini yang diketahuinya kecepatan setelah tumbukannya ya, tapi kecepatan sebelum tumbukannya di VB itu belum diketahui. Karena di setiap tumbukan manapun itu berlaku hukum kekekalan momentum linear, sehingga di sini kalau kita lihat substitusikan nilai-nilainya, maka mendapatkan V aksen B-nya itu minus 30 meter per sekon. Ini yang nomor 10. PQR adalah 3 buah bola indik yang terletak di atas permukaan licin. Bola Q dan R saling bersentuhan. Bola P disodok dengan mengenai bola Q. Tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna sesaat setelah tumbukan akan diperoleh. Jadi, di sini yang masuk akal itu yang nomor C ya. Karena seharusnya dia bergerak, pokoknya intinya dia bergerak relatif sama ya antara kedua benda. Kalau lenting sempurna dan antara benda P sama QR. Ya. Jadi jawabannya C. P dan Q berhenti, R bergerak. Jadi sama kan kayak keadaan ini. Terus yang esai, bola bermasa 100 gram bergerak ke kanan dengan kelajuan 10 meter per sekon dan menumbuk bola lain bermasa 200 gram yang mula-mula diam. Jika tumbukannya lenting sempurna, berapakah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? Ya, ini kita bisa substitusikan aja nilai-nilainya. Ini sama kayak soal yang nomor pertama ya. Sama kayak soal yang nomor pertama. Jadi substitusikan aja nih, lihat ya. Diketahui dulu cara langkah-langkahnya sama dapat keduanya. Ini karena lenting sempurna walaupun di soal nggak diketahui E-nya berapa, tapi kan kita sudah tahu E-nya 1. Ya, tinggal masukin nilai-nilainya dapat, substitusikan. Itu ya bisa dilihat. Oke. Ini panjang banget ya. Nomor 2 itu termasuk lenting sebagian ya. Dia ayunan yang peluru yang menempel di ayunan balistik. Ya, di sini digantung ada 4 kg, digantung vertikal, sebuah peluru bermasa 25 gram ini menumbuk ayunan dan bersarang hingga titik pusatnya masanya setinggi 40 cm. Tentukanlah kecepatan peluru saat menumbuk ayunan. Maka di sini berlaku hukum kekal momentum linear, tetapi kecepatannya dia sama-sama ya berbarengan karena dia bersarang nih di dalamnya. Makanya MP VP ditambah MB VP sama dengan MP ditambah MB V aksen 0,025. Ini pindah pindah satuan dulu. Satuannya kan tadi gram, sekarang kita ubah semuanya ke dalam kilogram gitu.
Ini 0,025 Vp ditambah 0 karena, si ayunan balistiknya itu harusnya ini B ya, bukan P, ini B. Ayunan balistiknya itu dia tidak ada kecepatan awal karena awal mulanya diam. Terus ininya dia sudah tumbukan sama bareng-bareng jalannya. Jadi MP ditambah MB. Jadi 0,025 ditambah 4. Jadi Vp-nya itu dapatnya 161 V aksen. Nah, V aksennya itu kita bisa cari di sini nih. Karena dia ada ketinggian 40 cm, jadi akar 2GH ini bisa digunakan menggunakan akar 2GH. Gitu ya rumusnya. Saya bisa pakai VT ditambah kan V0-nya kecepatan awal mulanya 0. Jadi yang adanya ini kan akar 2GH aja. Jadi akar 2 kali 10 kali 0,4 mendapatkan akar 8. Jadi kalau kita pengen tahu sebuah bola itu menumbuk dan bersarang di dalamnya itu, Vp-nya itu adalah 161 akar 8. Senilai sebanding dengan 455,37 meter per sekon. Yang nomor 3 di sini, sebuah peluru yang masanya 10 gram ditembakkan dari sebuah senapan bermasa 1,5 kg dengan kelajuan 600 meter per sekon. Jika gaya dorongan, berarti F-nya ya, ditanyain senapan sejauh 5 cm, berapakah gaya rata-rata yang dikerjakan dengan senapan pada bahu penembak? Di sini kita bisa cari, bisa tentukan dulu yang diketahuinya apa aja. MP-nya, terus S-nya, VP aksennya, VS, VV-nya, terus S-nya. Yang dicarinya tuh F-nya nih, si gaya rata-ratanya. Tapi kan peluru dasar tidak berpengaruh, tidak dipengaruhi oleh gaya luar. Sehingga dia berlaku hukum kekal momentum linear ya. P awal sama dengan P akhir. Jadi P3, PB ditambah PP sama dengan PS ditambah P aksen. Jadi kalau kita pindah ruaskan, maka mendapatkan sedikit ini ya MP, VV, MS, nggak masukin nilai-nilainya ada. Jadi dapat VS aksennya itu minus 4 meter per sekon. Karena kita sudah belajar mengenai usaha dan energi, kan ada namanya teorema usaha dan energi, di mana W-nya itu bisa kita cari dengan delta EK. Delta EK itu bisa cari kita dengan W. Terus atau delta EPP, delta EP-nya gitu kan bisa kita cari dengan W ditambah delta E ya. E-nya bisa EP, EK, EPP gitu ya. EPP itu energi potensial pegas, EPG atau ya EPG energi potensial gravitasi. Biar membedakan ya. F.E sama dengan setengah V ms kuadrat Vs aksen kuadrat. Jadi F-nya itu sama dengan 0,05 setengah 1,5 minus 4 kuadrat. Jadi F-nya itu mendapatkan 240 Newton. Seperti itu. Semoga dengan kehadiran video ini bisa memberikan suatu kecerahan. Nanti di ulangan kalau misalkan udah UAS gitu ya. Semoga bermanfaat. Amin amin ya Allah amin. Sekian dari penjelasan materi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk ditulis, lebih baik ditulis sama kalian gitu ya. Tugasnya hanya ini aja sama nanti ulangan harian. Karena sekarang kita kebanyakan terpotong oleh libur ya. Jadi semoga bermanfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.